juga bisa kedatangan sahabat baik saya. Kira-kira ada apa ya? Saya juga alhamdulillah senang banget ya bisa ketemu Pak Mul. Saya hanya di sini bisa silaturahmi lah sama Pak Mul. Saya hanya ingin menyampaikan masalah saya di kelas. Gitu. Jadi ada masalah ataupun problem ya di kelas Werna ya, di kelas 2 ya. Di kelas 2A. Berhubung saya kan mengajar di 2 kelas ya, kelas 2A dan kelas 2B. Di sini permasalahannya kalau misalkan ada tugas-tugas, nah saya kan di situ mengumpulkan di jadwal piket saya di hari Rabu dan hari Kamis. Nah untuk kelas 2B saya jadwalkan pengumpulan tugas hari Rabu, kelas 2A itu hari Kamis. Nah kalau masalah pengumpulan tugas itu yang saya problem di kelas saya itu kelas 2B gitu kamu ya. Jadi orang tuanya itu tidak terlalu merespon kalau saya kasih misalkan lewat HP kan sekarang lewat ini ya apa sih grup WhatsApp. Jadi cuma kalau saya kasih ini tugas itu cuma dia jawab memang respon iya bu gitu. Tapi pas pengumpulan tugas itu dari siswa 20 anak tuh paling yang ngumpulin ada 10 anak gitu. Jadi kalau saya tangkap masalah Bu Erna di kelas ada perbedaan antara 2A dan 2B. 2A itu lebih proaktif atau responnya cepat, sementara 2B merespon tapi ketika tanggung jawab mengumpulkannya kurang. Siap. Nah, jadi ini kira-kira masalah yang mereka hadapi atau tanggung jawab mereka untuk ngumpulin apa aja sih? Yang pertama memang kalau kelas 2B itu banyak orang-orang yang masih istilahnya awal masih di kampung lah gitu ya. Nah kalau kelas 2A itu memang kebanyakan tuh orang-orang istilahnya dari perumahan-perumahan gitu ya. Jadi dia istilahnya pasti mempunyai inilah HP ini gitu. Jadi kalau itu cepat lah gitu. Terus ada lagi terus masalah di ini juga ya apa di HP ini dia kadang-kadang nggak punya HP kan ya. Terus yang keduanya masalah transportasi dia ke sekolah gitu Pak Ibu. Jadi kadang-kadang kan dipakai orang tuanya kerja gitu ya. Jadi dia mengantarkan tugas kan berhubung sekarang mungkin rumahnya udah mulai agak jauh gitu kan dari sekolah. Sekarang kan aku busur tol gitu ya. Jadi udah mulai pada pindah gitu. Ada ada kendala lain selain handphone, terus juga karena pindah. Terus masalah lain apa? Waktu mungkin masalah waktu juga. Ada juga ya. Jadi orang tuanya itu mungkin kerja jadi tidak sempat kan kalau cuma anak sendiri kan khawatir dengan orang tuanya gitu takut namanya di jalan takut ada apa-apa zaman sekarang kan istilahnya kan tahu sendiri kan kamu ya. Apalagi kelas 2 ya. Apalagi kelas 2 masih rawan banget. Baik, dari pemetaan masalah tersebut nih. Nah, menurut Bu Erna, kalau kita petakan satu persatu dari masalah yang dihadapi, solusi yang rencana Bu Erna ke depan itu seperti apa? Ya memang ya kalau yang untuk kelas 2B itu yang masalah pengumpulan tugas itu kan memang kurang merespon gitu. Jadi kamu ya untuk kelas 2A itu memang udah bagus lah intinya udah tidak ada kendala lah untuk saya. Nah untuk itunya saya memang dari anak beberapa anak yang tidak punya semacam handphone ini, jadi saya yang rumahnya agak dekat itu saya bukan maksudnya di ini nah misalkan pas hari apa gitu ya. Di home visit. Iya di home visit itu nanti di rumah siapa yang siap ada berapa misalkan ada atau 3-4 anak kan bisa saya menuju ke situ gitu jadi melalui home visit itu saya. Keren. Rencana ke depan seperti itu ya. Rencana ke depan insya seperti itu. Jangan sampai istilahnya tertinggal anak-anak itu. Nah terus kalau yang misalnya tadi ketakutan kalau nggak diantar, padahal mereka sudah menyelesaikan tugas, sementara Bu Erna adanya di Rabu Kamis. Rabu dan Kamis. Terus itu gimana solusinya? Solusinya kan saya memang piket di hari Rabu dan Kamis. Nah solusinya di situ saya yang belum mengumpulkan tugas itu bisa saya datang lagi ke sekolah entah di hari Sabtu bisa kan saya standby di sekolah sampai
misalkan dari jam 8 sampai jam 10 saya bisa di situ. Berarti kalau kita bahas ketemu nih sudah rencananya Bu Erna. Iya, Tadi kalau saya simpulkan ya, kalau anak yang memang kendala di handphone, Bu Erna akan melakukan pemeriksaan dengan cara dikelompokin dalam satu titik terdekat gitu ya. Terus yang kedua, Bu Erna akan beri kesempatan buat yang memang berhalangan di Rabu Kamis di hari lain, hari Sabtu, janjian ya. Berarti masalah lain nggak ada kan, ada ya? Cukup gitu ya. Kalau misalkan orang tua kerja kan kadang-kadang kan hari Sabtu bisa libur juga kan ya, jadi bisa mengumpulkan tugas gitu. Berarti udah clear nih masalahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah terus namanya rencana kan ya. Kalau Bu Erna lupa, siapa teman Bu Erna, guru yang bisa mengingetin Bu Erna yang akan diajak bertanggung jawab dengan komitmen yang ya mungkin saya ya melalui misalkan yang dekat dengan kelas, misalkan kelas 1, 2, 3 kan itu berdekatan ya. Siapa tuh Bu? Siapa? Bisa ke Bu Dede atau ke Bu Sri, saya bisa konfirmasi gitu ya. Siap. Oke, berarti pertemuan kita hari ini kalau menurut saya masalah Bu Erna ada, terus juga Bu Erna udah nemuin solusinya. Jadi clear ya? Mudah-mudahan clear. Oke. Siap, makasih Bu Erna. Semangat. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Mu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu kita Iya, apa kabar? alhamdulillah baik. Pak Mul gimana? Alhamdulillah baik juga. Pak Mul lagi sibuk atau enggak? Oh enggak, ini lagi santai saya. Gimana? Saya Bu ada kita? perlu sama Bapak. Oh gitu. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, kan di kelas saya itu ada satu masalah ya, yang saya juga lagi mencari solusi yang tepat untuk permasalahan di kelas saya. Nah, masalahnya itu kan sekarang sedang COVID ya Pak ya, sedang pandemi dan kita tidak boleh melakukan tatap muka di kelas. Betul. Itu kan mau tidak mau pembelajaran harus dilakukan dengan daring ya Pak ya. Iya. Hanya saja kan di kelas saya itu tidak semuanya paham untuk daring tersebut. Apalagi kan saya mengajar di kelas 1 ya, dan notabene itu mereka tidak hanya menyerap pembelajaran, tapi mereka juga perlu motivasi, perlu dibangun semangatnya untuk belajar di rumah. Nah, tadinya sih mungkin saya ingin bertatap muka, tapi lewat virtual atau misalnya seperti Zoom meeting. Cuma setelah saya diskusikan dengan orang tua murid, ternyata dari 22 murid saya itu hanya 5 orang yang merespon. Sedikit sekali ya Bu kita ya. Iya Pak, jadi kan saya bingung ya, kalau saya Zoom hanya 5 orang, yang 17 orang lagi berarti kan nggak bisa ya Pak. Itu Pak masalah saya di kelas. Jadi kalau boleh saya simpulkan, permasalahan Bu Vita adalah tentang metode pembelajaran selama pandemi. Artinya Bu Vita bingung kalau mau virtual, sementara fasilitas anak berbeda-beda dan hanya sedikit yang memang itu. Kalau tetap muka dipaksakan di sekolah juga nggak memungkinkan gitu. Nah, kalau dipetakan seperti itu, kita kaitkan dengan kebijakan yang ada, kan? Artinya memang kalau kendala teknologi ya kita tidak bisa memaksakan. Kemudian untuk tatap muka juga bisa, tapi dengan prokes. Nah, menurut Bu Vita, rencana dari identifikasi tadi masalah yang Bu Vita jelasin, rencananya seperti apa kira-kira untuk mengatasi? Iya, kalau rencana saya kan sudah saya telusuri di kelas saya tuh kebanyakan kalau WA masih punya ya Pak. Hanya 1 orang yang nggak punya WA, iya punya grup WA, tapi 1 orang ada yang nggak punya WA tuh. Nah mungkin saya maksimalkan penggunaan WA itu aja Pak, dengan seperti voice note atau kirim video pembelajaran kan masih bisa di grup WA ya, agar anak-anak kan nonton di rumah. Nah, ataupun saya video mengajar langsung di kelas, tapi nggak lama Pak. Kalau lama-lama kan anak-anak jenuh ya Pak. Betul. Ya terus sudah sih itu aja Pak untuk sementara. Sama untuk yang 1 orang itu yang nggak punya tadi ya nggak punya gadget atau gawai, gimana solusinya tuh? Nah solusinya saya juga agak bingung sih Pak, karena untuk saya mau WA ibunya juga nggak ada alat komunikasi. Tapi untungnya alhamdulillah ibunya itu rajin datang ke sekolah.
bersama anaknya juga. Sementara Bu Vita kan ada piket tuh, Iya. berarti sesuai dengan jadwal piket Iya, Bu betul. Vita. Sebelumnya udah buat janji berarti ya? Iya, setiap Selasa dan Kamis kan saya piket Pak. Jadi ibu itu rajin sama nganter anaknya ke sekolah Selasa dan Kamis untuk ketemu saya, sekaligus laporan penugasan per minggu, karena saya kan ketemunya kan seminggu tuh 2 kali, jadi paling saya ngasih tugas per minggu, sekalian bertemu dengan anaknya, dan sedikit demi sedikit saya tanya ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, baru saya jelaskan di pertemuan itu, karena hanya 1 orang aja. Jadi intinya Bu Vita dari masalah yang dihadapi, Iya. secara metode pembelajaran Bu Vita menerapkan metode apa itu kalau boleh disimpulkan? Campuran ya Pak ya. Campurannya, Iya. blended ya? Oh iya betul Pak itu. Blended. Berarti ada yang virtual tetap Bu Vita layani, Iya, betul, fasilitasi. Pak. Insya Ada Allah. yang tatap muka tadi yang 1 merupakan orang. satu dilayani, dan selebihnya melalui WA group. Iya, betul, Itu pun Pak. nanti pembelajaran ada video pembelajaran, voice note, Iya. ataupun berupa narasi singkat ya. Iya betul Pak. Jadi masalah lain ada lagi Bu? Cukup? Cukup sih Pak. Dan solusinya Bu Vita juga udah ketemu ya? Iya alhamdulillah. Nah, jadi langkah awal gimana tuh tadi kalau boleh disimpulkan langkah-langkah Bu Vita untuk menyelesaikan masalah yang ada? Untuk penyelesaian masalah sih, saya pertama awalnya kita telusuri dulu ya data-data anak Kondisi ya, anak. kondisi anak di rumah. Setelah ketemu, ya baru kita cari solusi yang tepat yang mungkin memang solusinya kurang bagus, tapi untuk sementara yang bisa kita lakukan itu. Jadi pertemuan kita hari ini tercapai ya dengan harapan Iya. Bu Vita. Alhamdulillah Pak, terima Jadi kasih ya Pak. saya cuma mengantarkan Bu Vita ke gerbang solusi. Iya, tapi kan Gitu. dengan itu saya jadi ada teman sharing, teman Siap. kasih masukan. Siap. Makasih banyak Pak. Sama-sama Bu Mul. Vita, semangat ya. Semangat.